Ini mulai. Baik, tadi belum di mute, unmute ya. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dicurahkannya kepada kita semua. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Allah yang menampakkan sifatnya, sifat yang Rahman dan Rahim. Di dunia ini itu Allah ya menampilkan sifat Rahman dan Rahim. Allah belum menampilkan sifat Al-Muntaqim. Al-Muntaqim itu yang Maha Membalas. Nanti yang Allah akan tampilkan sifat Al-Muntaqim nanti di hari kiamat. Jadi semua ini adalah perwujudan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya. Ya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pada malam hari ini kita insya Allah akan melanjutkan yaitu pada bab yang ke-11. Itu adalah bab mujahadah. Babu fil mujahadah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babun fil mujahadah. Ay hadza babun fi bayanil mujahadah. Ini adalah bab tentang mujahadah. Mujahadah itu adalah bentuk masdar. Bentuk tasrif fi'il ini adalah bentuk masdar. Yang ketiga, susunan yang ketiga setelah madhi, mudhari, masdar. Madhinya adalah jahada. Jadi jim, alif, ha, dal. Jahada yaitu mengikut wazan fa'ala. Ini kalau ilmu shorof ini termasuk rubai, ya, fi'il rubai atau sulasi mazid satu huruf. Untuk 3 huruf ya ditambahkan 1 huruf yaitu alif. Jadi awalnya adalah jahada dari wazan fa'ala 3 huruf ditambahkan alif. Jahada. Tentu akan merubah ya susunan berikutnya. Ya, beda dengan jahada. Ini jahada, yujahidu mujahadatan. Ini wazannya adalah fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan, wa fi'alan, wa fi'alan. Fahuwa mufa'ilun, wa dzaka mufa'alun. Ini juga jahada, yujahidu, mujahadatan. Wajihadan, wajihadan. Fahuwa mujahidun, wa dzaka mujahadun. Ini pembahasan di sini mujahadah. Ini adalah susunan ketiga masdar mujahad. Artinya adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk melawan. Ya, yang utama di sini adalah apa yang ada pada diri kita masing-masing itu nafsu. Ya, karena kalau melawan musuh itu lawan yang ada di luar kita. Itu kadang ada, kadang tidak ada. Ya. Dan itu nampak kalau di luar kita. Ya,
Kadang kita sudah persiapan menyadari kalau itu di luar kita. Itu musuh di luar kita. Itu juga kalau itu kita dalam rangka adalah jihad fisabilillah, itu juga bagian dari mujahadah. Nah, yang ada di dalam diri kita itu adalah hawa nafsu yang selalu ada. Begitu bangun tidur gitu sudah ada pertarungan di sana. Makanya selalu itu bertarung di dalam diri kita itu selalu bertarung antara nafsu dan kita dalam rangka menaklukkannya atau menjadikannya nafsu itu mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini mujahadah. Nah, ini sulit sebenarnya, berat ini ya. Karena pertarungannya senantiasa berlangsung dan itu ada di dalam diri kita. Dan banyak yang kemudian tidak menyadari bahwa sebenarnya dia sedang bertarung di dalam dirinya itu. Sehingga kemudian dia turunkan hawa nafsunya, ya, kemudian dia terkalahkan oleh hawa nafsunya, sehingga dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mujahadah, sungguh-sungguh. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Surat Al-Ankabut ayat 69. Ini ayat yang pertama yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi kalau ngaji kitab itu kita gantung aja, ya. Topiknya itu udah kita ikuti aja, tidak repot-repot kita bikin topik. Jadi kita ngikut apa yang sudah disusun oleh mu'alifnya, di sini adalah Imam Nawawi. Diikuti aja terus. Walladzina jahadu fina. Walladzina dan orang-orang. Jahadu. Yang bersungguh-sungguh. Itu berjihad. Untuk mencari keridhaan kami ya. Fina. Untuk mencari keridhaan kami. Lanahdiyannahum. Niscaya atau benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka subulana, yaitu adalah jalan-jalan kami. Di sini jahadu dimaknakan adalah mengupayakan kesungguhannya untuk menaklukkan hawa nafsunya, menaklukkan bisikan-bisikan syaitan, ya, dan juga permusuhan terhadap ya musuh-musuh agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Min ajlillahi taala. Nah, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jalan-jalan kami di sini adalah jalan-jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akan tunjukkan kepada mereka ya cara-cara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan berikan petunjuknya. Jadi kalau orang itu bersungguh-sungguh, maka Allah akan menunjukkan jalannya. Allah akan tunjukkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang diikuti, mana yang tidak. Dan tentunya Allah akan membantunya. Jadi syaratnya adalah bersungguh-sungguh. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah lama'al muhsinin itu benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Itu maksudnya beserta adalah bitaufiqi wa ta'yid, yaitu dengan memberikan petunjuk, memberikan pertolongan dan penguatan kepada mereka itu. Di sini banyak sekali kemudian kita temukan taukid ya. Taukidnya berulang kali di sini. Misalkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Ada lam, ada nun taukid. Lanahdiyannahum. Pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, artinya jalan menuju kami, ya, akan dimudahkan jalan menuju kami, akan diberikan petunjuk, akan diberikan ilmu, akan diberikan taufik, ya, ya dimudahkan aja jalannya kepada Allah SWT. Dan sungguhnya Allah beserta, ya, sungguh beserta orang-orang yang berbuat baik, muhsin. Siapa itu yang muhsinin? Ya, mereka yang ihsan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW adalah ya mereka yang menyembah
Allah. Ya. Anta abudallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu ihsan. Itu orang engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah akan melihat. Allah yang melihat. Jadi kita beribadah ini ya menuju kepada Allah seolah-olah kita betul-betul diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bisa seperti ini adalah orang yang betul-betul ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tahu ya siapa yang dia sembah. Orang yang tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya pencipta, hakikatnya adalah memelihara dan seterusnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa muhsin tentu harus berilmu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang berikutnya. Imam Nawawi menukil surat Al-Hijr ayat ke-99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud, dan sembahlah rabbaka Tuhanmu. Jadi meskipun rabbaka atau rabbakum, rabba itu satu. Jadi yang ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul itu bermakna satu, bukan Tuhan yang banyak. Yang banyak itu kalian. Kalau di sini K-nya satu. Wa'budu rabbaka, dan sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin. Yakin di sini dimaknakan adalah mati. Jadi menyembah terus-menerus. Ya, berupaya terus-menerus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Tidak kemudian ada cuti, itu tidak ada cuti. Menyembah Allah itu cuti. Kalau bekerja ada cuti. Kalau menyembah kepada Allah, khususnya sholat, itu sampai mati. Tidak ada cuti sholat itu. Selama masih bisa melakukan, dilakukan dengan apapun. Ya, dengan semampunya tentunya. Kalau mampu berdiri, wajib berdiri. Sholat fardu, wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri, ya duduk. Kalau tidak mampu duduk, ya berbaring. Kalau tidak mampu berbaring, ya cukup dengan isyarat mata. Kalau tidak mampu, ya sudah. Berarti sudah saatnya meninggal. Jadi, sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkur, dan ingatlah atau sebutlah isma rabbika, nama Tuhan. Ini dalam surat Al-Muzammil ya. Tunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk berdakwah itu dikuatkan dengan ini. Dengan senantiasa menyebut Allah Subhanahu wa taala, wa tabattal ilaihi tabtila, wa tabattal, dan beribadahlah. Wa tabattal, dan beribadahlah ilaihi, kepada Allah, tabtila, dengan sepenuh-penuh hati atau sepenuh keyakinan atau sepenuh ketekunan, dengan sebenar-benarnya ibadah maksudnya. Ya, artinya dengan mujahadah. Ya. Nih. Ai inqati ilaihim. Ya, maksudnya adalah putuskan segala sesuatu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memutuskan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah. Artinya di sini adalah sebenar-benar ibadah adalah ikhlas, betul-betul mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Inqati ilaih. Jadi dimaknakan tabtila inqati ilaih. Jadi memutuskan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ini surat Az-Zalzalah ayat ke-7. "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Terus. "Faman ya'mal," maka barang siapa yang beramal atau mengerjakan amal, mithqala dzarrah, seumpama biji zarrah.
khairan, yaitu adalah amal kebaikan, yarah, maka dia akan melihat balasannya. Ini zarrah ini dimaknakan di sini adalah al-haba'ah allati tara hina ma yadkhulu dhau'us syams. Yaitu adalah seperti butir-butir debu yang terlihat itu kalau ada sinar. Nah, kalau pas ada bolong dikit kemudian ada sinar itu ada terbangan itu zarrah. Diartikan itu. Itu pada masa dulu ini ya dijelaskan zarrah itu seperti itu. Biji zarrah itu seperti itu. Butir debu yang berterbangan yang sangat ringan. Ya. Yang dimaksud di situ maksudnya adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi. Dan saat ini ditemukan atom. Atom ini yang tidak bisa dibagi lagi. Jadi atom itu maksudnya kalau tidak bisa dibagi lagi. Karena maksud di situ wa huwa al-juz'u allati yutajazza. Itu bagian yang tidak bisa dibagi lagi. Keterangannya al-zarrah itu bagian yang tidak bisa dibagi lagi. Itu kalau tadi butiran-butiran yang berterbangan, itu kalau diteliti lagi itu ada bisa dibagi lagi. Tapi kalau atom udah nggak bisa dibagi lagi. Kecuali nanti ditemukan lagi yang lebih kecil dari itu. Ya. Jadi yang paling kecil itu pun nanti ya akan ada balasannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini itu tidak menyia-nyiakan amal dari hambanya. Amal apapun tuh Allah Maha menerima. Syakur. Ya, Allah itu sifatnya syakur. Syakur itu Maha menerima. Ya kalau manusia dengan manusia kadang-kadang tidak menerima. Apalagi kalau kurang gitu ya, gaji kurang, protes ya kan gitu. Nah, kalau Allah itu ya beramal apapun itu Allah terima dengan baik. Dan Allah akan berikan pahala di sisinya. Dan Allah akan lipat gandakan pahala itu. Inilah kemurahannya Allah Subhanahu wa taala, kemurahannya Allah Maha Syakur, Allah Maha Halim. Ya Allah Maha menerima. Ya yang kurang-kurang itu Allah terima. Halim. Halim itu ya kalau ada sesuatu yang kurang-kurang itu Allah terima. Ya Allah paham, sangat memahami hambanya. Kalau manusia kadang-kadang tidak mau menerima, kurang dikit tidak mau. Atau ada yang cacat dikit tidak mau menerima. Kalau Allah Maha menerima dan Maha membalas dengan balasan yang minimal 10 kali lipat itu ya. Allah kebaikan. Kalau beramal baik dibalas 10 kali lipat minimalnya, kalau amal buruk itu satu saja. Bahkan kalau hanya niat ya, yang dalam hadis Nabi itu urutannya itu orang yang niat dapat satu pahala penuh. Dan dikatakan penuh pahalanya. Niat saja. Kemudian kalau dilakukan, dia akan dapatkan 10 sampai 700 kali lipat kalau dilakukan. Sedangkan kebalikannya kalau dia berniat buruk, dia tidak dinilai apa-apa. Kalau dilakukan niatnya itu dapat satu. Tidak disebutkan satu itu penuh, tidak. Itu ya kemurahannya Allah. Jadi kalau istilahnya ini apa nih namanya? Anti rugi kayak gitu ya. Atau surplus terus gitu ya kalau kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala itu yakinlah kita akan selalu beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tadi transaksinya itu Maha Pemurah. Kalau sama manusia kan transaksi biasa, rugi gitu ya. Kalau ini satu masih 9 kita surplusnya itu kalau digaji 10 kali, kalau dilipatkan 10 kali, kalau 700 kali, kalau kemudian berlipat-lipatnya yang sesuai dengan kehendak Allah, ya Allah. Tapi jangan kemudian diremehkan. Kemudian ada banyak surplusnya gitu ya. Kemudian banyak melakukan perbuatan keburukan. Nah, kalau berlanjut terus, maka kita sulit melakukan kebaikan, nah baru dirasa. Baru tahu rasa itu nanti. Ya, kita berusaha bermujahadah selalu berbuat baik dalam rangka supaya surplusnya semakin banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beramal sebiji zarah, sebiji atom ya yang tidak bisa dibagi lagi itu tetap diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan disediakan pahalanya. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda
indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Wa ma tuqaddimu, dan apa saja kebaikan yang kalian lakukan li anfusikum, untuk dirimu, min khairin, yaitu dari kebaikan, tajiduhu indallah, maka engkau akan peroleh balasannya di sisi Allah. Yang huwa khairan, yang itu balasan itu adalah yang di sini adalah yang paling baik, wa a'zama ajra, dan paling besar. Jadi di sisi Allah itu, apa yang kita berikan di sisi Allah itu yang paling baik. Sedangkan yang kita tinggalkan, yang kita misalkan kita tidak infakkan, yang kita infakkan itu yang paling baik. Yang kita tinggalkan itu lebih baik yang kita infakkan. Karena Allah akan berikan pahala dan balasan yang sangat-sangat besar. Nah, kalau cerita tentang sedekah infak itu sudah tidak ada lawannya ini ya. Tidak ada bank atau lembaga keuangan yang berani memberikan keuntungan kepada nasabahnya 70.000%. Ya, kalau 700 kali lipat itu berarti 70.000%. Ada. Ya. Bagi-bagi keuntungan 70.000% itu tidak ada. Maka ketika ada paceklik ya, suatu saat ada paceklik, itu di Madinah waktu itu paceklik, itu semua bahan pangan habis, yang ada tinggal gudangnya Sayyidina Utsman bin Affan. Semua bahan pangan habis, gudangnya Utsman masih penuh, karena memang kaya raya beliau, gudangnya penuh. Maka ketika itu, ya para pedagang-pedagang apa istilahnya itu, grosir gitu yang menyalurkan itu, pada berdatangan kepada Sayyidina Utsman untuk meminta menjualkan barangnya, dan akan diberikan keuntungan yang berkali lipat oleh para pedagang-pedagang perantara itu, grosir gitu ya. Kalau Sayyidina Utsman pedagang besar, ya minta, kemudian ditanya oleh Sayyidina Utsman, kamu berikan keuntungan kepadaku berapa? Ya Utsman, ini sangat butuh ini rakyat ini, pokoknya barang langsung diserap. Ya berapa kamu berikan keuntungan? 10%. Ah, terlalu kecil itu. Wah, kalau kamu berapa? Saya berani 2 kali lipatnya keuntungan. Ah, terlalu kecil itu. Ada lagi yang lebih besar. Kemudian 100%. Wah, masih kecil itu. Wah, engkau ini memanfaatkan situasi ini ya. Istilahnya memancing di air keruh ini ya. Memanfaatkan situasi engkau Utsman. Situasi sulit seperti ini malah engkau ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya, kami sudah berikan 100%, jadi kamu nggak mau gitu ya. Terus bagaimana ini gitu ya? Yang kalian janjikan kepadaku semuanya itu ya masih jauh daripada yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan minimal 700 kali lipat, kalian baru 100%, baru 2 kali lipat. Tidak berani lagi. Allah 70.000%. Maka gudangnya dibuka semuanya, dikeluarkan, disedekahkan kepada kaum muslim. Sayyidina Utsman dibayar berkali-kali lipat oleh pedagang, nggak mau. Karena saat itulah saat kesempatan besar untuk bersedekah, berinfak. Kalau kita sulit ini ya, nggak sampai ini makom kita ya, jauh. Masya Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa ma tunfiqu, dan apa saja ya yang kalian infakkan, min khairin, dari harta yang baik. Khair itu diartikan harta. Maka manusia itu sangat mencintai harta sebenarnya. Tabiatnya mencintai harta. Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Al khair dimanakan harta. Ini
Apa saja harta yang baik yang kau infakkan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kau infak ya, berapapun Allah tahu. Ya, dan kau sembunyikan Allah juga tahu, kau terang-terangkan Allah juga tahu, semua tahu. Kita berinfak sedikit, Allah tahu, Allah terima. Infak 2.000 rupiah di dalam kotak amal, Allah menerimanya. 1.000 rupiah, bahkan 500 rupiah, bahkan 100 rupiah, Allah menerimanya. 100 rupiah di sisi Allah dilipat gandakan banyak sekali. Jadi ya jangan diremehkan itu infak 100 rupiah ya. Semakin banyak tentu semakin baik. Ya, semakin banyak tentu semakin baik. Tapi kalau kebanyakan ya kita nggak mampu, bisa saja kita malah hancur. Kita tidak sebagaimana imannya Sayyidina Abu Bakar, imannya Sayyidina Umar, imannya Sayyidina Utsman, yang imannya mereka sudah paripurna, ya. Mereka menginfakkan banyak hartanya, ya, karena keimanan yang kuat, ya, keyakinannya kepada Allah yang sangat kuat, ya. Kembali lagi hartanya. Sayyidina Abu Bakar itu bahkan malah semua hartanya. Ya, kalau sedekahnya Sayyidina Abu Bakar itu semua hartanya, itu masih belum sebanyak Sayyidina Umar separuh hartanya, masih banyak Sayyidina Umar, masih kaya Sayyidina Umar. Kalaupun Sayyidina Umar separuh semua harta Sayyidina Umar, belum sebanyak hartanya Sayyidina Utsman. Jadi memang bertingkat-tingkat kekayaan mereka. Tapi ya mereka ya terbiasa menginfakkan banyak sekali hartanya. Nah, kalau kita ya sesuai kemampuan. Jangan pula kita semua harta kita setelah itu ngamplo, ya. Setelah itu nggak bisa apa-apa, malah meminta-minta, itu naudzubillah. Ya, kita sekadar kemampuan kita minimal 2,5%, seterusnya lebih baik, lebih baik, lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah. Ayat-ayat yang lain pada bab ini, bab mujahadah itu masih sangat banyak. Ini hanya dinukil oleh Imam Nawawi adalah 6 ayat saja. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih ada waktu ya. Wa ammal ahaditsu, adapun hadis-hadis yang berkenaan dengan bab mujahadah, fal awwalu, maka yang pertama itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu. Tak bosan-bosannya kita menyebut Sayyidina Abu Hurairah yang telah meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis, paling banyak. 2 kali lipatnya Sayyidina Anas bin Malik, hampir lebih dari 2 kali lipatnya Sayyidina Anas, dan 4 kali lipatnya Sayyidatina Aisyah. Paling banyak ini Sayyidina Abu Hurairah. Qala, berkata Sayyidina Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi maksudnya ini berarti hadis qudsi. Hadis qudsi ini berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu firman Allah yang tanpa ada perubahan sedikit pun. Kemudian membacanya bernilai ibadah dan ada tata caranya, ada adabnya dan seterusnya. Sedangkan hadis qudsi tidak sampai seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man adali waliyan. Siapa saja yang memusuhi waliku, kekasihku. Berapa menit, Pak? 10 menit. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, faqad adzantuhu bil harb, maka aku akan proklamirkan perang kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan proklamirkan, akan menyatakan perang kepada siapa saja yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas ini hadisnya ini ya. Nah, siapa kekasihnya Allah Subhanahu wa taala?
adalah mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu. Mereka yang disebut wali. Wali di sini tentunya adalah kekasih Allah atau ya tentu namanya kekasih ya. Kasih akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memusuhi kekasihnya sama dengan memusuhi Allah. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala nanti akan ada keterangannya. Yang paling penting di antara itu adalah hatinya itu sudah semuanya Allah. Kalau wali itu. Hatinya itu sudah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak ada yang lain. Sulit menjadi wali ini sulit. Tapi ada tahapan-tahapannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Dan tiada sesuatu yang dilakukan oleh hambaku, yaitu dengan upaya mendekat kepada Allah, bisyai'in dengan apa saja, dengan beribadah, ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, mimma aftaratu alaih, daripada yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi sesuatu yang paling dicintai Allah kepada hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan beramal wajib. Artinya ini nggak boleh tidak gitu. Ini prasyarat untuk menjadi wali. Kok meninggalkan amal wajib ya nggak mungkin. Ya ini ya. Perkara wajib itu sudah jelas. Sholat nggak boleh ditinggal, puasa dan seterusnya. Ya. Menjadi wali kok sholatnya macam-macam. Ya jauh. Jadi yang pertama dipastikan dinas ya kalau bahasa Jawa. Fardunya itu komplit, tentu dengan sebaik-baik. Wa ma yazalu abdi, dan lanjutkan, wa ma yazalu, dan tidak henti-hentinya abdi hambaku yataqarrabu, selalu mendekat ilayya kepadaku bin nawafili, dengan amal-amal sunnah, hatta ahibbah, sehingga aku mencintainya. Setelah melakukan amal fardu, maka si hamba tadi menambah dengan amal-amal sunnah. Menambah karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus sampai Allah mencintainya. Ini tips menjadi wali itu ya, lakukan terus ibadah wajib, kemudian tambahkan dengan ibadah sunnah, lakukan terus menerus dan berupaya mendekat terus kepada Allah. Tidak asal ritual gitu saja, tapi mendekat terus. Ya Allah, aku ingin mendekat kepada Engkau, beribadah sunnah aku tambahkan hanya untuk Engkau. Terus lakukan dengan rasa cinta, maka Allah akan cintai dia. Itulah jadi wali. Ya, kalau sudah cinta itu sudah lepas semua ya, lepas semua ininya, hatinya itu. Jadi sudah kepada Allah. Fa'idha ahbabtuhu, maka ketika aku mencintainya, kuntu sam'ahu, maka aku Allah sam'ahu menjadi telinganya alladzi yasma'u bihi, yang dengan telinga itu dia mendengarkannya. Saya baca dulu. Wa basaruhu, dan menjadi matanya alladzi yubsiru bihi, yang digunakan untuk melihatnya. Wa yadahu, dan jadi tangannya allati yabtishu biha, yang dengan tangannya dia bisa melakukan perbuatan di sini memukul. Wa rijlahu, dan menjadi kakinya allati yamshi biha, yang dengan kaki dia berjalan. Nah, ini adalah sebenarnya majas, kalau dalam balaghah itu namanya isti'arah di sini. Yaitu menggunakan teks yang supaya dipahami. Tapi bukan berarti kaki, mata itu Allah, itu bukan. Di sini isti'arah. Orang yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala itu matanya itu melihat sesuatu itu sudah semua adalah kehendak Allah, kreasinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada sedih, tidak ada gundah dia kalau melihat sesuatu yang tidak berkenan. Ya, melihat sesuatu yang tidak dia suka, kemudian dia marah dan sebagainya. Itu belum tahapan wali itu. Sedih, kemudian dia itu ya. Ya, semua ini yang adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Telinganya mendengar sesuatu yang kemudian terkait semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak lain tak bukan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala.
menjadi dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Melihat burung, masya Allah burung. Ya Allah burung. Ya, seperti ini Allah menciptakan. Nanti kembalikan lagi kepada Allah menciptakan burung. Melihat apa langit, Allah menciptakan langit seperti ini. Melihat kalau ada yang bagus, kembalikan lagi. Semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu. Tangan berbuat apa saja itu. Sehingga dia dalam hati orang-orang wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang tidak ada rasa khawatir padanya. Tidak pula bersedih. Kenapa khawatir? Kenapa sedih? Ya karena semua kehendak kekasihnya. Kalau semua kehendak kekasihnya, apapun yang menimpa kepada dirinya, dia terima. Beda kalau belum kekasih, merasa kekasih dicubit, bukan kekasih, marah. Ya, diberikan ujian-ujian berat itu kalau sadar yang memberikan ujian adalah kekasih, diterima. Itu kekasih Allah. Para nabi itu kekasih Allah itu diberikan ujian sakit apa semua hartanya habis, tenang saja gitu. Sakit sampai seperti Nabi Ayub, tenang saja gitu. Masya Allah. Saya. Nah, lanjutkan sedikit lagi. Wa in sa'alani a'taituhu. Jika dia meminta kepadaku, a'taituhu, aku akan berikan kepadanya. Aku akan kabulkan permintaannya. Baik sekaligus maupun ditunda atau diganti dengan yang lebih baik. Pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti minta itu minta A langsung diberi A. Itu semua ada yang baik yang Allah tahu yang akan diberikan kepada. Wala ini sta'adzani, apabila dia meminta perlindungan kepadaku, la'u'idzannahu, maka tentu aku akan memberikan perlindungan kepada wali-wali Allah. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini adalah Imam Bukhari. Azan tuhu maksudnya adalah a'lam tahu. Aku umumkan bi anni muharibunlah, bahwa aku Allah akan memerangi orang yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala, apalagi menyakiti wali Allah Subhanahu. Yang ista'adzani adalah meminta perlindungan kepada. Dia bin non wallahu a'lam bishawab. Bapak sekalian, mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Salam.